Halo semua, perkenalkan nama saya Aisyah. Saya di sini sebagai PIC Project Perakitan Komputer dan ini rekan saya. Saya Arif Jovan. Saya Rasid Ridho. Kami akan menjelaskan bagaimana cara perakitan komputer dengan baik dan benar, beserta fungsi-fungsi dari bagian komputer tersebut lalu masuk ke dalam BIOS. Saksikan videonya sampai habis ya teman-teman. Dadah! Pertama-tama, lepaskan baut pada casing PC. Kemudian, lepaskan komponen-komponen yang ada pada motherboard. Dimulai dari melepas kabel SATA dan kabel power. Selanjutnya, lepaskan RAM dari tempatnya, yaitu slot RAM. Selanjutnya, lepaskan heatsink dari motherboard dengan cara menarik penguncinya sampai berbunyi klik. Kemudian, lepaskan CPU dari motherboard dengan cara melepas dan menarik pengaitnya ke atas. Selanjutnya, GPU atau kartu grafis. Pertama, lepaskan baut yang terletak di samping casing menggunakan obeng. Lalu, jika sudah, lepas GPU dengan cara menekan tuas pengait keluar. Kemudian, lepaskan power supply unit dengan cara membuka semua baut yang melekat pada casing menggunakan skrup. Lalu, keluarkan power supply unit dari casing. Selanjutnya, lepaskan motherboard dari casing dengan cara melepaskan baut penahan satu persatu menggunakan obeng. Lalu, lepaskan kabel power pada hard disk drive. Lepaskan baut penahan dengan menggunakan skrup. Lalu, keluarkan hard disk drive dari casing. Random Access Memory atau yang biasa kita sebut RAM adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan. Dia menyediakan akses cepat ke data untuk CPU. Data di RAM akan hilang saat komputer dimatikan. CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program dan mengolah data. Fungsinya adalah menjalankan perhitungan logika dan pengendalian operasi input dan output dari hardware. CPU memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah Control Unit atau CU yang mengatur dan mengendalikan semua operasi sistem komputer. Selanjutnya ada Arithmetic Logic Unit atau yang biasa disingkat dengan ALU, melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Selanjutnya ada Hard Disk Drive. Hard Disk Drive adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan cakram berputar dengan lapisan magnetik untuk menyimpan dan mengambil data. Hard disk drive ini menyimpan data secara permanen seperti sistem operasi, program, dan file pengguna.
Selanjutnya ada motherboard. Motherboard adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai papan sirkuit utama, tempat berbagai komponen elektronik lainnya terhubung dan berkomunikasi. Motherboard juga dikenal dengan nama mainboard atau MOBO. Motherboard inilah yang menghubungkan berbagai komponen seperti CPU, RAM, GPU, hard drive, dan perangkat peripheral lainnya. Motherboard juga yang mengatur distribusi daya listrik dari power supply ke setiap komponen yang terhubung. Selanjutnya ada GPU, Fixed Processing Unit. GPU adalah komponen hardware yang dirancang untuk memproses dan menghasilkan grafis. Selanjutnya ada power supply. Power supply adalah perangkat yang menyediakan arus listrik untuk mengoperasikan berbagai komponen elektronik dalam sebuah sistem komputer. Power supply mengubah arus listrik dari sumber daya eksternal seperti stop kontak menjadi arus yang sesuai untuk komponen internal komputer. Power supply inilah yang mengatur dan mendistribusikan arus listrik ke berbagai komponen di dalam komputer, seperti motherboard, CPU, GPU, hard disk, dan perangkat lain. Lalu, power supply juga bertugas untuk mengkonversi energi, yaitu mengubah arus listrik AC atau alternating current dari sumber daya eksternal menjadi arus listrik DC, direct current, yang digunakan oleh komponen elektronik. Dan power supply ini menyediakan tegangan yang stabil dan sesuai untuk setiap komponen untuk memastikan kinerja optimal dan menghindari kerusakan. Masukkan hard disk drive ke tempat drive yang sesuai di casing. Kemudian masukkan baut, lalu kencangkan menggunakan obeng. Masukkan power supply unit atau PSU ke tempatnya di casing. Lalu masukkan baut dan kencangkan menggunakan obeng. Buka pengunci soket CPU pada motherboard dan perhatikan tanda panah kecil pada sudut CPU dan soket CPU. Lalu sejajarkan keduanya. Masukkan CPU dengan hati-hati, lalu kunci kembali soket CPU. Pasang RAM pada slot RAM di motherboard. Kemudian tekan hingga berbunyi klik. Pasang heatsink pada motherboard. Heatsink berada tepat di atas CPU. Sejajarkan pengait heatsink, kemudian tekan hingga berbunyi klik. Setelah itu, sambungkan kabel heatsink pada motherboard. Masukkan motherboard ke dalam casing. Pastikan port input-output sejajar dengan lubang pada casing. Kemudian, pasang baut pada lubang yang terdapat di motherboard dan kencangkan menggunakan obeng. Kemudian, pasang kartu grafis pada motherboard. Lalu, pasangkan penahan dengan baut dan kencangkan menggunakan obeng. Pasang kabel SATA konektor 24 pin dari power supply pada motherboard. Kemudian 4 pin di dekat heatsink. Lalu pasangkan kabel SATA konektor ke hard disk drive. Lalu pasang kabel audio pada motherboard. Setelah itu,
pasang kabel USB pada motherboard. Setelah itu, pasangkan kabel power SW, reset SW, power LED, dan kabel HDD LED pada motherboard. Selanjutnya pengecekan. Colokkan kabel power ke PC dan sambungkan kabel HDMI dari PC ke monitor, lalu hidupkan PC. Kemudian, lihat pada layar monitor. Jika pada layar monitor hidup, maka proses perakitan komputer telah berhasil. Kesimpulannya adalah, setelah menyelesaikan proses instalasi PC, kami telah berhasil merakit komponen-komponen hardware, memastikan setiap bagian berfungsi dengan baik melalui pengujian pos, dan menjelaskan peran setiap komponen dalam sistem. Proses ini menunjukkan pentingnya pemahaman teknis serta ketelitian dalam perakitan perangkat komputer agar sistem dapat beroperasi optimal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat membantu Anda memahami proses instalasi PC. Sampai jumpa di video selanjutnya.